Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jumadila. NIM 2323290046. Saya dari kelas 3C Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklim organisasi yang ada di sekolah. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu iklim organisasi di sekolah. Iklim organisasi di sekolah adalah cerminan dari lingkungan internal dan budaya kerja yang mempengaruhi segala aspek kehidupan di sekolah, mulai dari bagaimana guru dan staf berinteraksi, hingga bagaimana kebijakan dan prosedur diterapkan. Iklim ini merupakan kombinasi dari nilai-nilai kepercayaan, sikap, dan pola perilaku yang dominan dalam sebuah sekolah, yang semuanya berkontribusi terhadap suasana umum dan kualitas lingkungan belajar. Yang pertama yaitu kepemimpinan sekolah, yaitu yang berperan yaitu peran kepala sekolah. Kepala sekolah memainkan peran penting dalam bentuk iklim organisasi. Gaya kepemimpinan kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif atau negatif. Lingkungan yang positif atau negatif, kepemimpinan yang inklusif, suportif, dan partisipatif cenderung menciptakan iklim yang sehat, di mana semua pihak merasa dihargai dan didengar. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang otoriter atau kurang terbuka terhadap umpan balik bisa menciptakan suasana ketegangan dan ketidakpuasan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Keterlibatan guru dan staf dalam pengambilan keputusan penting juga mempengaruhi iklim organisasi sekolah yang menerapkan pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan biasanya memiliki iklim yang lebih positif karena semua anggota merasa memiliki tanggung jawab dan kepemilikan atas arah sekolah. Nah, materi yang kedua yaitu hubungan antar guru dan staf, yaitu kolaborasi adalah tingkat kerjasama dan kolaborasi antar guru dan staf menentukan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Sekolah dengan iklim organisasi yang baik cenderung memiliki budaya kolaboratif yang kuat, di mana guru saling berbagi sumber daya, ide, dan strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan efektif antar guru, staf, dan manajemen sekolah juga penting. Iklim organisasi yang positif ditandai oleh saluran komunikasi yang jelas dan transparan, di mana semua pihak merasa nyaman untuk menyampaikan ide, saran, atau kekhawatiran mereka. Yang ketiga yaitu motivasi dan kepuasan kerja, yaitu pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan sekolah yang menghargai dan mengakui prestasi serta kontribusi guru dan staf cenderung memiliki iklim organisasi yang lebih sehat. Iklim organisasi yang lebih sehat, penghargaan atas kerja keras dan dedikasi tidak hanya memotivasi individu, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas terhadap sekolah. Peluang pengembangan profesional. Sekolah yang menyediakan kesempatan bagi guru dan staf untuk terus belajar dan berkembang melalui pelatihan, workshop, atau studi lanjut cenderung menciptakan lingkungan yang dinamis dan berorientasi pada perbaikan terus-menerus. Yang materi keempat yaitu kesejahteraan sosial dan emosional. Dukungan emosional, yaitu iklim organisasi yang positif juga ditandai oleh perhatian terhadap kesejahteraan sosial dan emosional seluruh komunitas sekolah. Ini mencakup dukungan bagi guru
yang menghadapi stres atau masalah pribadi, serta upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan suportif. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, yaitu sekolah yang memperhatikan keseimbangan antara tuntutan kerja dan kehidupan pribadi. Para guru dan staf akan lebih mungkin memiliki iklim organisasi yang positif. Ini bisa berarti kebijakan yang fleksibel mengenai jam kerja atau adanya program yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental. Yang kelima, yaitu budaya dan nilai sekolah adalah visi dan misi bersama. Sekolah dengan iklim organisasi yang baik biasanya memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan oleh seluruh anggota sekolah. Semua tindakan dan kebijakan diselaraskan dengan tujuan utama sekolah yang memberi arah dan makna pada setiap aktivitas. Nilai-nilai inti. Nilai-nilai inti seperti integritas, kejujuran, kerjasama, dan inklusivitas menjadi landasan bagi semua interaksi dan keputusan yang dibuat sekolah. Nilai-nilai ini menciptakan kerangka kerja yang mendukung iklim organisasi yang positif. Yang keenam, kondisi fisik dan sumber daya, yaitu fasilitas dan infrastruktur. Kualitas fasilitas fisik dan ketersediaan sumber daya yang memadai juga mempengaruhi iklim organisasi. Sekolah yang bersih, aman, dan dilengkapi dengan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran cenderung menciptakan suasana yang kondusif untuk bekerja dan belajar. Manajemen sumber daya. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan adil memastikan bahwa semua anggota sekolah memiliki akses yang sama terhadap apa yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam peran mereka. Yang ketujuh, yaitu interaksi dengan orang tua dan masyarakat, yaitu partisipasi orang tua adalah iklim organisasi yang positif seringkali didukung oleh keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan sekolah. Komunikasi yang baik antar sekolah dan rumah serta partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah memperkuat dukungan bagi siswa dan guru. Hubungan dengan masyarakat. Sekolah yang memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas sekitarnya, seperti melalui program kemitraan atau kegiatan sosial, cenderung memiliki iklim organisasi yang lebih inklusif dan mendukung. Nah, secara keseluruhan, iklim organisasi di sekolah adalah cerminan dari bagaimana semua elemen sekolah termasuk kepemimpinan, hubungan antar individu, motivasi, kesejahteraan, budaya, dan sumber daya saling berinteraksi dan membentuk lingkungan kerja yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan sekolah. Iklim yang positif mendukung prestasi akademik, kesejahteraan emosional, dan kepuasan kerja. Sedangkan iklim yang negatif dapat menghambat potensi dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi semua pihak yang terlibat. Nah, teman-teman, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata atau penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.